Sebenarnya tipikal pasien apa sih yang paling susah buat diedukasi kalau untuk memulai diet pertama kali sama dokter? Ya pasti begitu datang mereka selalu bilang, "Dok, aku nggak mau diet, nggak mau olahraga, tapi mau turun." Agak sulit. Tapi biasanya pelan-pelan, kayak Tasya kan pertama nggak mau olahraga, mager. Cuman karena di-remind, "Ini kayaknya kurang bagus, coba mulai ini." "Oh iya, segini lumayan, tapi." Dokter Cindy tahu nggak bilang apa? "Kamu aku jemput ya untuk jalan, aku tahu rumah kamu aku jemput ya." Oh, oke daripada aku dijemput Dokter Cindy, "Oke Dok, aku udah daftar gym membership nih Dok." Halo sahabat Brawijaya, jumpa lagi di Hey Dok Podcast Brawijaya, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan tentunya pembahasan yang sangat penting untuk kita semua. Kali ini kita akan sharing bersama dengan salah satu public figure kita yang menjalani program diet sehat dengan salah satu dokter di Brawijaya Hospital Antasari. Nah, langsung saja nih udah hadir bersama kita di sini. Halo, selamat sore Kak Tasya. Hai. Selamat sore Dokter Cindy. Iya, selamat sore. Senang sekali saya hari ini didampingi oleh wanita-wanita cantik. Ya, ada Dokter Sindiawati Josito Pujiadi, Mars, Magister of Science, spesialis gizi klinik. Selamat datang dokter, apa kabar? Baik, ya. Yeay. Selamat datang Kak Tasya. Hai, terima kasih, Bagaimana thanks for having me. hari ini puasa Kak? Hari ini puasa insyaallah. Alhamdulillah lancar ya. Oke, hari ini kita akan berbincang sedikit nih dok, tentang pengalaman Kak Tasya untuk menjalani program didampingi dengan Dokter Cindy. Nah, aku boleh langsung mulai ya Kak ya? Ya, Oke, pertanyaan pertama nih, gimana sih awal mulanya bisa memulai program untuk diet sehat ini? Awal mulanya ya. gimana Kak? Oke, sebagai public figure ataupun, udah jadi artis dari cilik gitu ya, pastinya salah satu ya tuntutan public figure adalah untuk tampil, enak dipandang gitu kan di kamera dan mungkin beauty standard kita, zaman sekarang ini masih harus badannya ramping, apa segala macam dan ya mau nggak mau sejak kecil ya aku mengikuti beauty standard tersebut dan akhirnya, dari kayaknya aku tuh udah mulai diet itu tuh dari SMA bahkan. Dan, jadinya aku merasa kadang aku ada, relationship yang kurang bagus sama makanan gitu. Karena dulu sering diet, mungkin juga pola dietnya juga ya macem-macem lah ya. Jadinya kadang, kalau lagi diet bisa disiplin banget, begitu nggak diet tuh bener-bener yang kayak menggila banget makannya gitu. Sehingga, akhirnya aku bertemulah nih dengan Dokter Cindy. Pertama kali bertemu sama Dokter Cindy itu ketika aku hamil, anak kedua. Nah, ketika aku hamil anak kedua, Dokter Cindy juga menawarkan aku untuk tes kayak, tes nutrisi ya, dari Genetik, genetik. yang Nah, berhubungan dengan nutrisi. yang berhubungan dengan ya nutrisi gitu, jadi aku bisa tahu nih sebenarnya, badan aku tuh kayak gimana sih dan, tipe diet seperti apa yang mungkin cocok sama aku berdasarkan genetis aku dan itu menurut aku juga, eye opening banget, itu insightful banget. Ternyata kayak misalkan ya untuk aku kata dokter sini, "Oh kamu kurang cocok misalkan, vegan karena, tubuh kamu itu bisa, kalau untuk vitamin A bisanya, eee eee, memprosesnya dari hewani, misalkan kayak gitu, itu udah lumayan insightful. Habis itu kayak, "Oh kamu ada resiko nih, resiko diabetes ataupun hipertensi sehingga, mmm, nggak boleh nih makan makanan yang banyak manis ataupun yang sodiumnya tinggi." Cuman ada juga nih di genetisnya yang, tipe gennya yang membuat aku tuh kurang suka sama makanan manis gitu. Jadi itu menguntungkan juga buat aku. Jadi banyak banget informasi yang Mhm. sangat insightful yang akhirnya aku kayak, "Oke, nanti kalau misalkan aku udah lahiran," terus kebetulan juga pas kemarin hamil tuh aku naik banyak banget ya. Lumayan. Aku naik tuh 23 kilo. Wow. Jadi, ya udah nanti kalau aku udah lahiran, aku juga, sambil menyusui ya dan juga beres menyusui, aku mau serius nih diet sama dokter sini dan akhirnya ya udah, akhirnya aku diet sama dokter sini dan aku baru merasakan inilah yang namanya diet yang, santai, yang happy, yang cocok lah buat aku gitu dan aku nggak ngerasa ter-pressure dan selalu keinget nih kayak aku nih lagi diet gitu, enggak. Bener banget tuh. Yang penting adalah dietnya tuh menyenangkan ya dok sebenarnya. Iya, paling penting itu. Karena kalau misalnya kita mulai diet terus dipaksa, kamu harus ini, harus itu, harus ini. Rasanya di awal tuh udah
"Aduh, ini aku lagi diet ya." Tapi kalau misalnya kita analisis, "Oh, aku biasanya makannya seperti ini." Nah, terus kita arahkan pelan pelan pelan, tidak berasa, pelan-pelan toto, oh, udah nyampe nih. Dan pelan-pelan tahu-tahu udah menjadi kebiasaan tanpa disadari. Jadi memang diet memang harus menyenangkan. Kalau mungkin zaman dahulu dietnya tuh, oh ada diet ini, sekarang tidak. Diet itu adalah kalau diet Tasya, ya diet Tasya gitu. Iya. Kalau diet saya, ya diet saya. Karena kita sudah memakai yang namanya personalized diet, apalagi didukung sama pemeriksaan genetik. Itu dietnya benar-benar udah personalized. Ditambah kalau kita di Brawijaya kan ada alat body composition. Betul Itu kita sekali. bisa lihat dietnya itu jalannya ke arah yang benar atau kita mesti adjust dikit. Baik dari makanannya atau olahraganya, apa yang kita mesti naikkan. Supaya yang hasil yang dicapai itu awet. Oke, berarti lebih sustain, nggak yoyo ya, Dok, ya, kalau misalkan lagi ngejalanin programnya itu sendiri? Iya, karena yang kita mesti turunkan adalah lemak tubuh kita. Jadi Tasya juga sering kalau misalnya, "Kayaknya kamu lagi salah jalan deh." Misalnya dia baru dari mana, "Iya Dok, olahraga ininya kurang, ini." Ya nggak apa-apa, paling enggak jangan disalahin, karena kan dia jadi salahnya itu menjadi suatu insight buat dia. Oh, kalau aku tidak melakukan ini yang terjadi pada badanku. Dan kalau ini terjadi, mungkin akan memperlambat proses penurunan berat badan saya. Enggak kenapa-kenapa. Mau kita turunnya pelan, mau turunnya cepet. Yang penting kita fun, senang, enggak stres. Karena target penurunan berat badan itu berapapun yang dicapai, itu dipertahankan. Mmm. Nah, tadi aku ingat Kak Tasya cerita itu dari pas kehamilan anak kedua ya berarti ya, Kak, ya? Itu kan kalau nggak salah tahun 2023 ya? Hamilnya 2022. 2. Nah, Mhm, oke, berarti kan sekarang 2025 udah hampir 2 sampai 3 tahun nih berjalan. iya Gimana itu mempertahankan motivasinya gitu selain iya. karena memang harus, tuntutan pekerjaan juga gitu ya, apa sih yang Tasya jalanin selama program itu sampai nggak berasa nih udah Iya. 2025 gitu? Kalau dulu mungkin aku lebih kayak mikirnya dulu ya, maksudnya pas, aku remaja beranjak dewasa gitu, mungkin lebih kayak mikir kayak beauty standard harus kayak slim, harus kayak kurus, yang membuat itu tadi, kayak mungkin relationship aku dengan makanan tuh kurang bagus gitu. Tapi setelah ketemu sama dokter Cindy di Brawijaya Hospital Antasari ini, terus habis itu dapet kayak report yang tentang, badan aku, body composition segala macam, itu lebih kayak mengubah sih pola pikir aku kayak, "Oh, aku nih harus punya diet ini bukan cuman kayak buat turunin berat badan aja, tapi tuh supaya in long term aku bisa mempertahankan, well-being aku, kesehatan aku, dan punya better relationship juga dengan makanan, dibantu dengan kebiasaan-kebiasaan itu gitu. Dan, mmm, kalau kalau dulu tuh juga, apa sih, ya itu tadi aku tuh selalu ada kayak periode lagi diet, periode lagi nggak diet gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya udah dijalanin aja dan, ketika misalkan aku, menyusui, ya dokter Cindy pasti menyesuaikan lah meal plan-nya dan juga, dokter Cindy juga bilang, "Udah nggak apa-apa, kamu kan masih menyusui. Tujuan goals utama kamu adalah memberikan nutrisi yang terbaik buat anak gitu. Kalau nanti udah selesai menyusui, oke boleh kita mau lebih ambisius, oke boleh gitu. Tapi, dokter Cindy ya, memberikan aku apa ya, kayak, ya ngasih tahu yang bener gitu istilahnya ya, kayak, "Ini tuh kamu lagi providing something loh untuk baby." Jadi, ya udah kita benerin dari pola makannya dan pastinya berbeda kalau misalkan aku dalam keadaan tidak menyusui terus mau diet, hayu kita ada, plan yang berbeda lagi gitu. Sehingga ketika aku udah nggak menyusui, habis itu aku, mulai program yang serius nih sama dokter Cindy, dari awal pun aku sebenarnya bilang gini, "Dok, aku pokoknya aku kan dulu tuh dietnya selalu yang kayak strict banget dan kayaknya aku jadi kayak, ya itu tadi ada periode lagi diet, ada enggak diet, jadinya nggak sustainable. Aku sekarang pengennya kayak, ya udah aku mau santai aja dietnya." Dan bisa ternyata sama dokter Cindy, aku tuh sekarang udah turun 14 kilo kayaknya ada deh gitu dalam kurang dari 1 tahun bahkan gitu. Dan aku ngerasanya kayak aku tuh lagi nggak diet gitu, kayak ya udah sehari-hari aja. Terus ya dengan programnya dokter Cindy itu bisa bikin aku kayak, ya
Aku kalaupun lagi lapar tuh, ya udah lebih enak tuh makan yang bener-bener membuat perut aku kenyang dengan sehat gitu, nggak cuman kayak pas lagi lapar diisi dengan makanan-makanan yang mungkin kurang sehat ataupun, kurang bernutrisi gitu. Jadi sekarang tuh udah menjalani diet yang super enak deh sama Dokter Cindy. Oke, berarti perjalanan itu nggak cuma bikin kita lebih mindful terhadap makanan ya, tapi juga in the long term menjalaninya enak, nyaman, dan disesuaikan dengan fase kehidupan nih, gitu Iya. ya. Mungkin nggak pernah Dok, kalau misalkan Kak Tasya nih, aku geser dikit ya ke Dokter Cindy, pernah nggak ada di pertengahan kayak, "Dok, aku cuma butuh, proteinnya tinggiin aja," gitu, atau lagi butuh yang targetnya sebulan ini lagi butuh lebih cepet turunnya. Ada nggak periode adjustment yang harus dikerjakan seperti itu, Dok? Kayaknya kalau selama sama Tasya dia santai aja sih. Oke. Nggak mau terlalu cepat. Jadi saya sih oke aja di situ. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang, "Dok, ini momennya kita lagi mesti cepat dulu." Ya ayo, tapi kamu tertib, nurut, kontrol yang rutin. Begitu salah, ya aku betulin. Karena jangan sampai, "Yah, ini salah nih turunnya, nanti nggak awet." Karena kalau turunnya kayak misalnya yang turun otot banyak sama air, turunnya cepat. Tapi entar naik lagi. Jadi memang saya langsung lihat, "Ah, ini ototnya mulai turun nih, ada yang salah." Coba apa yang salahnya gitu, saya analisis juga di situ. Makannya udah bener Dok, mungkin olahraga ya ada yang salah. Jadi itu dicari semuanya, atau misalnya, oh ternyata proteinnya perlu lebih tinggi nih kalau misalnya kayak gini supaya dia, bagus kenaikan ototnya, ya itu dianalisis itu. Tapi kalau dari genetik udah enak tuh, kalau dia harus dia tinggi protein, begitu ototnya nggak naik, malah cenderung turun, analisis semuanya udah bener, berarti aku mesti naikin protein bertahap. Tidak langsung jeber tinggi, karena kita pelan-pelan segini, udah cukup nggak? Belum jadi, naik lagi sedikit. Karena kenapa? Kalorinya tetap ada si protein itu. Jadi kalau kita hajar langsung tinggi, kalori tetap ada di situ. Jadi kita mesti ketemu protein yang semaksimal mungkin, sehingga ototnya naik, lemaknya masih turun, beratnya turun. Nah itu memang perlu seni untuk mencari itu. Jadi nggak bisa kayak suruh jadi paranormal. Dok, kalau proteinnya jadi segini aja gimana? Mungkin iya, mungkin tidak, tapi kalau kamu nggak kontrol, ya nggak jelas Iya itu sih, sebenarnya bener bener Dok. nggak ada yang situ. Tapi kalau kontrol rutin, oke udah di sini berarti kemungkinan mesti naik ke segini, kemungkinan mesti naik ke sini. Oke. Nah, pas, awal-awal nih Kak, pas mulai menjalani program itu, apa sih yang paling susah, untuk dijalanin strict banget? Apakah ada pilihan makanan tertentu yang ternyata Kak Tasya tuh nggak seneng, tapi itu ternyata butuh nih dari hasil nutrigenomiknya gitu, apa? Kalau aku ya, jalanin program diet sama Dokter Cindy, makanannya oke, cuman kalau sama Dokter Cindy harus olahraga. Wajib ya? Sementara aku ya, aku tuh orang termager sedunia. Cuman karena Dokter Cindy suruh aku olahraga, aku sekarang jadi orang yang suka olahraga. Itu kayak aneh banget. Nggak berasa dipaksa olahraga kan? Iya. Cuma diingetin. Kalau dulu-dulu tuh, dia tuh paling kayak Iya dong. iya, paling gini, kayak disuruhnya, "Ya udah kamu jalan," atau apa gitu-gitu loh, yang kayak tapi aku nggak tahu nih, dengan olahraga ini sebenarnya yang naik misalkan massa ototnya kah, atau apa. Nah, pas Dokter Cindy, pertama aku nyoba dong ya, seperti, khalayak pada umumnya kalau disuruh olahraga sama dokter gizi pasti kita langsung daftar gym membership ya kan. Cuman ternyata begitu, dievaluasi, ternyata massa otot aku tuh turun justru kalau nge-gym. Jadi ternyata aku nggak bisa yang terlalu ekstrim juga ya, Dok, ya Yang salah olahraganya. mungkin di Kombinasi. nadinya, Nah ya, kurang perhatikan situ. iya banyak lah ya maksudnya. Nah, akhirnya aku menemukan olahraga tenis. Nah, ternyata itu cocok dan massa otot aku naik gitu, dan kalau sama dokter Cindy nih nimbang, kalau kita kan kadang kalau nimbang kayak, "Hah, beratnya naik," gitu kan, "Aduh, pasti ini kena omel nih sama dokter," gitu kan. Tapi kalau sama dokter Cindy ternyata nggak kena omel gitu, kayak, "Nggak apa-apa beratnya naik, tapi massa ototnya naik," gitu. Itu masih kayak dimaafkan gitu sama dokter Cindy. Tapi dokter sini lebih protes kalau misalkan beratku turun, tapi massa otot aku turun gitu. Nah itu dia yang kayak bikin aku, termotivasi untuk, istiqomah lah olahraganya gitu, untuk terus terus senang olahraga, untuk, ikutin saran sama, dokter Cindy gitu, exercise apa yang kira-kira juga cocok buat aku, dan, tipe makanan apa mungkin yang bisa membantu aku, reach my goals gitu. Oke. Duh, berarti ini buat teman-teman yang di rumah juga bisa tahu ya bahwa ternyata
udah personalize dietnya, olahraganya pun juga personalize ya, Dok, ya? Iya. Mungkin setiap orang juga untuk bisa naikin massa otot beda-beda jenis olahraganya ya, Iya. gitu. Nah, Dok, untuk dapet, polanya nih, Dok, untuk setiap kasus yang Dokter temui gitu ya. Sebenarnya tipikal pasien apa nih yang paling susah buat diedukasi kalau untuk memulai diet pertama kali sama dokter? Ya pasti begitu datang mereka selalu bilang, "Dok, aku nggak mau diet, nggak mau olahraga, tapi mau turun." Agak sulit. Tapi biasanya pelan-pelan, kayak Tasya kan pertama nggak mau olahraga, mager. Cuman karena di-remind, ini kayaknya kurang bagus, coba mulai ini. Oh iya, segini lumayan, tapi kurang. Dokter Cindy tahu nggak bilang apa? "Kamu aku jemput ya untuk jalan, aku tahu rumah kamu aku jemput ya." Oh, oke daripada aku dijemput Dokter Cindy. "Oke Dok, aku udah daftar gym membership nih Dok." Soalnya awal-awal emang bener banget Dok, aku tuh nggak mau olahraga gitu, kayak, "Dok kayaknya aku tuh, kurang hobi deh olahraga," gitu. Dan begitu ngeliat result-nya juga sih, kayak, nggak cuman berat badannya aja yang turun, tapi kayak bentukannya aku tuh Kelihatan. kelihatan gitu. Bahkan kayak mungkin berat badan aku baru turun sedikit, tapi kok posturnya udah membaik ataupun kayak bentuk badannya tuh udah membaik, itu yang membuat aku sih termotivasi untuk Akhirnya olahraga. Akhirnya ya. hampir loh kita dijemput. Mindset tuh ini smooth ya, smooth halus sebenarnya. Nah, boleh nggak sih Dok sebenarnya pas kita lagi diet ini, menikmati makan favorit? Kalau orang kan suka ngomong cheating day, tapi kayak kalau aku lihat cheating day itu jadinya berlebihan deh, bikin Yes. rewarding, self reward, tapi ujung-ujungnya ya kebablasan juga gitu. Nah, sebenarnya cara yang efektif tuh gimana kalau mau makannya? Biasanya saya, dari pengalaman saya, biasanya pada waktu 2 minggu pertama, itu selalu saya minta, ikutin dulu. Jangan, "Dok, kalau ini ke sini gimana? Kok ini gimana?" 2 minggu pertama itu, iman kita kayak diuji. Galau, gelisah, itu 2 minggu pertama. Begitu 2 minggu kita bisa lewatin, biasanya lebih survive. Jadi kalau sampai pengen sesuatu, ya dikit aja udah cukup. Tidak berlebihan, tapi langsung begitu dikit aja atau taruh rada-rada lebih begitu ditimbang, ya jadinya jelek. Oke, balik lagi, semangat lagi. Jadi kadang-kadang memang, ya dicoba aja gitu. Kadang-kadang, "Dok, pengen ini dikit." Ya nggak, ya dicoba aja. Paling kalau misalnya turunnya jadi kurang bagus, ya tahu, berarti kesalahannya di mana. Ya cuma diarahkan gitu kan, jadi Betul. nggak kenapa-kenapa, pengen ya sudah. Kalau misalnya kita bilang, "Jangan," justru lagi pengen. Dia bilang pengen, ya sudah dicoba. Nanti kalau di-saatnya kurang bagus, ya kamu tahu salahnya di mana. Sebenarnya halus banget ini Dok di sini. Jadi ngeri kalau mulai aku. Nah, Kak Tasya, kalau Kak Tasya sendiri apa nih makanan yang paling favoritnya yang bener-bener sekuat tenaga harus dihindari? Mie Boleh dong, mie instan. mie instan atau mie apapun itu, sementara Dokter Cindy kan selalu bilang, "Kurangin tepung dan gula," gitu Betul. kan. Dan, mungkin, beberapa orang mungkin lebih kayak ke sweet tooth yang kayak sukanya tuh, lebih craving-nya misalkan makanan-makanan yang manis. Kalau aku lebih kayak ke tepung-tepung itu sih. Ya cuman sekarang nggak ya maksudnya kayak karena sekarang udah terbiasa gitu ya, lebih banyak makan protein dan sayur gitu, terus kurangin karbohidrat. Jadi kalaupun makan kayak mie atau apa tuh nggak berlebihan juga sih, paling dikit aja, terus kayak badannya udah tahu sendiri gitu, kayak apa ya, porsinya lah gitu. Udah cukup gitu ya. Udah cukup gitu. Daripada entar kita diseret lagi suruh olahraga, kan pusing. Oke, berikutnya Dok, kalau misalkan untuk dari sisi nutrisi kandungannya, itu komponen apa aja sih Dok yang wajib selalu ada harus diisi piringku? Nomor satu pasti protein, nomor dua sayur. Kedua itu biasanya emang yang perlu ada. Kalau itu udah terpenuhi di piring itu dan kita konsumsi itu duluan, nasinya nggak sanggup, udah kenyang. Buahnya juga nggak bisa kebanyakan. Orang sering salah, "Dok, aku cuma makan buah doang. Makan malam cuma buah." Turunnya jadi kurang tepat kan? Kenapa? Proteinnya belum. Jadi memang buah itu ada kalorinya. Buah itu tidak boleh berlebihan. Sering juga mereka bilang, "Dok, jus, aku makan jus." Oke, kamu bikin dari jusnya berapa buah? Ya, saya aja dihitung satu, satu, satu. Jadi berapa kalori itu jus? Gede ya kalori jusnya. Terus, "Gak dok, aku beli udah bagus banget deh itu."
Oke, lihat kandungan gizinya. Begitu dilihat, ya tahu nggak Dok tambahan gulanya? 4, 5 sendok. Aduh, terus kamu minumnya berapa? Banyak. Nah, makanya kenapa nggak turun? Karena ada kandungan gula tambahan di situ. Jadi biarpun nggak ada tambahan kandungan gula, tapi yang ditambahkan itu berapa banyak? Itu akan membuat total kalorinya jadi naik. Sehingga biasanya saya bilang jangan jus, karena minum sama makan tuh sensasinya beda. Kalau makan itu kita perlu proses lama dan proses di usus juga lama. Kalau minum tuh sebentar seret habis padahal kalorinya lumayan. Jadi itu beda efek. Kenyangnya juga nggak awet ya dok ya kalau Tidak awet kalau cuma minum. Betul. Nah, Dok, sekalian membahas mitos nih. Kak Tasya mungkin pernah dengar juga nggak ya, ada orang yang bilang sebelum makan malam better makan buah aja biar kenyang duluan. Itu benar nggak, Dok? Jadi bisa aja beberapa orang seperti itu, tapi jangan lupa buah itu ada kalorinya seperti tadi saya Betul. bilang. Jadi kalau saya sih lebih suka kalau makan sayurnya dulu. Sayur tuh kalorinya jauh lebih rendah, terus proteinnya, baru kemudian ya buahnya boleh sama karbonya. Itu akan membuat kita tidak terlalu berlebihan konsumsi makanannya. Oke, baiklah, Dok. Nah, Kak Tasya, dari remaja sampai akhirnya sekarang menjalani program-program diet itu kan berarti udah nyoba bermacam-macam nih, Kak. Jenis apa aja sih yang udah pernah dicobain yang sampai akhirnya nyantol nih sama dokter Cindy? macem-macem banget ya. Dari mulai yang kayak misalkan defisit kalori, aku sebenarnya nggak tahu sih tipe-tipenya apa gitu, tapi, namanya ya, officially namanya apa, tapi maksudnya yang kayak aku pernah tuh diet yang kayak semuanya musti ditimbang banget dan jam makannya kayak harus strict banget. Itu tuh pernah tuh yang kayak nasinya harus ditimbang, proteinnya ditimbang, kayak cuman boleh 50 gram gitu. Terus, mmm apalagi sayurnya tuh spesifik, harus kayak sayurnya apa tuh bener-bener spesifik, buah yang boleh tuh spesifik. Nah, itu sebenarnya turun, tapi, dari habit ataupun lifestyle yang makanya aku bilang tadi tuh, itu namanya kalau aku lagi makan kayak gitu itu periode diet. Kalau aku lagi nggak periode diet, itu aku nggak bakalan mau tuh makan yang sayur yang dokter waktu itu suruh, yang spesifik harus sayur, aku nggak mau nih kalau lagi periode diet, sampai gitu loh, sampai kayak aku nggak suka banget tuh sama brokoli, gara-gara aku kalau lagi diet harus makan brokoli, buahnya cuman boleh pir gitu. Begitu periode nggak diet, aku nggak mau banget tuh nyentuh brokoli, pir. Nah, itu tadi yang membuat kayak relationship aku dengan makanan kok jadinya kayak nggak bagus gitu kan. Ada kayak, makanan yang aku hindari ataupun kayak begitu periodenya lagi nggak diet, aku tuh kayak pengen makan semuanya gitu kan. Sementara kalau sama dokter Cindy tuh pilihannya banyak, yang penting kayak protein sekian gitu. Kira-kira kalau proteinnya kamu butuhnya sekian, itu tuh besarannya segini gitu. Jadi ya kita bisa bisa, ngatur sendiri kira-kira mau mau pilih menu apa, makannya seperti apa. Di awal-awal tuh aku masih yang kayak nanya terus ke dokter "Dok, kalau Korean barbecue boleh nggak? Dok, kalau soto ayam boleh nggak? Dok, kalau ini boleh nggak?" Kayak dokter sini sampai kayak, "Boleh boleh, yang penting itu tadi gimana cara ngolahnya ataupun bagaimana, porsiannya," gitu. Dan selama itu kayak, nanti lihat aja deh result-nya gitu kan. Jadi nggak usah terlalu banyak mikirin, pastinya dokter sini punya guideline-nya, tapi maksudnya nggak usah terlalu kayak obses dengan kayak guideline itu gitu. Selama kayak kita terus kontrol ke dokter Cindy, terus juga kita jalanin exercise-nya, makannya juga ya udah secukupnya yang itu. Nggak banyak, nakal-nakal makan yang kayak yang bener-bener dilarang ya, kayak yang tadi misalkan minum jus, yang sebenarnya nggak perlu nih buat tubuh kita, ataupun yang kayak makanan super ultra processed food, ataupun yang kayak makanan yang gorengan, yang kayak minyaknya udah dekil banget gitu kan, itu kan nggak sehat juga ya buat kita. Terus yang kayak mungkin atau enggak yang makanan yang gulanya berlebih, yang kayak, terlalu maktah gitu. Ya selama itu nggak dilakukan pasti pasti kok beratnya turun, dan makanya itu tadi aku bilang kayak dietnya santai banget gitu. Dan udah jadi habit lama-lama. Iya, dan lama-lama jadi habit dan kayak ya udah tahu sendiri gitu, makan yang real food, makanan yang benar-benar
dibutuhin sama badan aku tuh seperti apa. Dan balik lagi ini mungkin personalized diet aku, mungkin dokter Cindy ke pasien yang lain mungkin punya 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 program yang berbeda gitu. Jadi makanya kalau kadang, teman-teman di Instagram atau netizen gitu ya suka nanya, "Kak, spill dong menu makannya apa?" Atau kayak kayak gimana. Sebenarnya susah juga untuk nge-share itu karena mungkin tubuh aku kebutuhannya beda kan pasti sama orang lain. Walaupun misalkan kita start dari berat yang sama, tapi mungkin kebutuhan tubuhnya, metabolisme, dan juga komposisi tubuhnya pastinya beda gitu. Dan itu tadi kenapa ya aku harus kontrol ke dokter Cindy karena dokter Cindy bikinin program yang memang sesuai dengan tubuh aku gitu. Baik. Nah, Dok, kalau untuk program nih, Dok, tadi Kak Tasya menyebutkan kan kontrol nih rutin. Kapan sih ada wisudanya? Ada wisudanya nggak, Dok? Atau misalkan kontrolnya jadi lebih panjang gitu? Biasanya sih aku lebih suka maksimum 2 minggu sekali, maksimum. Karena kalau udah kelamaan dia lupa kemarin salahnya apa. Ntar jadi buronannya dokter Cindy tuh, kayak aku waktu itu liburan berapa lama, nih udah jadi buronannya dokter Cindy nih. Udah kelamaan nih nggak kontrol. Iya, jadi kalau kelamaan itu jadinya sulit, tapi kalau dia udah mencapai berat yang ditargetin, biasanya saya juga udah bilang, "Udah ya, udah oke, pengen turun lagi atau enggak? Masih pengen dikit lagi? Oke, ini udah batas. Kalau udah batasnya segini, ya sudah, jangan diturunin lagi karena nanti kurang gizi," misalnya seperti itu. Ya udah nanti di-adjust, tapi tetap pola dietnya udah terpola. Sehingga itu yang akan membuat dia long term. Karena begitu kita udah nyampe, terus kita, "Hore, udah lulus," terus makan banyak lagi, naik lagi. Karena itu adalah proses badan yang pengen kita balik lagi ke yang lebih di awal, yang masih lebih, tinggi berat badannya. Jadi itu yang kita mesti tahan dengan iman kita, dengan segala macamnya, olahraganya, supaya jangan sampai si isengnya badan suruh kita naik itu kita ikutin. Mau nanya dong Dok, kalau misalkan kita nih udah, mencapai target berat badan, Iya. ada kemungkinan nggak sih kayak, naik lagi dan berapa persen misalkan kenaikannya itu yang masih dalam kata wajar ataupun boleh gitu? Jadi gini, badan itu punya mekanisme. Ada memori dalam badan. Jadi kalau kita kelebihan berat badan, memorinya ada di sini. Kalau kita diamkan terus-terusan di memori yang atas, badan kita ingetnya ini. Karena kita diamkan. Begitu kita turunkan segini, terus kita happy. Kita nggak jalanin lagi. Memorinya masih ini kan. Badan akan berusaha segimana caranya suruh kamu ngemil kek, suruh kamu malas olahraga kek, suruh kamu ngapain, sehingga beratnya akan naik lagi. Karena dia pada waktu berat badan di sini dia aneh. Ini kok gampang banget sih aku pompa darah, ini kok gampang banget sih kerja aku gitu. Nggak suka dia. Ini kita maunya yang memori ini karena ini udah lebih lama. Nah, begitu udah nyampe sini dan kita lengah, itu naik lagi. Nah, begitu kita sini terus dijaga, didiamin lumayan lama, ini memori pindah. Terus kita turunin lagi, dijaga, memori pindah lagi bawah. Tapi, kalau misalnya kita naik, didiamin, memori naik lagi. Makanya kenapa begitu kita naik 1-2 kilo, segera balikin lagi. Balikin lagi supaya memorinya di bawah, jangan di atas. Jadi memang begitu naik, itu mesti balikin lagi. Karena sekarang obesitas itu sudah sebagai penyakit kronis yang diobati seumur hidup seperti orang yang diabetes atau hipertensi atau jadi seumur hidup mesti menjalani itu. Tapi biasanya kalau memori udah di bawah, udah lama, kadang-kadang naik dikit kita aja udah inget sendiri. Ah, mesti balikin lagi. Set. Jadi jangan naik dikit, oh baru sekilo. Di depan, oh baru sekilo dari minggu lalu. Naik lagi sekilo, baru sekilo dari minggu lalu. Lama-lama terus segini. Nah, itu nggak boleh. Jadi begitu naik sedikit langsung segera. Begitu naik sedikit langsung segera. Biasanya itu langsung balik. Jadi banyak pasien-pasien saya udah bagus, udah graduate terus toto, ya dok, ternyata belum stabil nih. Naik lagi sekilo, 2 kilo, segera balik. Nah, Dok, tadi Dokter sempat mention untuk, pasien-pasien dengan diabetes, hipertensi gitu ya. Apakah dengan pemeriksaan genetik itu juga untuk tentunya generasi muda gitu ya, bisa disarankan untuk melakukan itu supaya dia maintain nih, nggak Ya, mencapai penyakit yang itu gitu maksudnya? ya. Gimana, Dok? Jadi pemeriksaan genetik itu sangat membantu sekali. Itu bagi saya bisa menjadi pedoman. Dietnya mesti seperti apa, olahraganya seperti apa, kalau dia nggak turun, salahnya di mana. Jadi kadang-kadang saya kalau udah melihat komponen genetik seperti ini komposisinya,
aduh ini orang bisa susah turun nih. Jadi saya suka bilang, ini kamu kalau benar-benar nggak olahraga sejam atau benar-benar nggak diet, makanannya baik ini nih susah turun. Karena komponen seperti ini pengalaman saya nih susah turunnya. Jadi kalau bisa turunnya pelan, jangan putus asa. Ayo semangat terus. Karena memang kalau begitu kamu putus asa, balik lagi. Itu yang terjadi kalau saya melihat komponen seperti itu. Nah, kalau kita tahu dari kecil, itu kita bisa mengarahkan anak kita, oh dia mesti diapain. Kalau bisa ternyata dia mesti hati-hati ke karbo, nggak boleh terlalu berlebihan atau gue belum. Ya sudah, kita nggak usah kenalin. Sehingga dari kecil dia sudah terbiasa untuk tidak berlebihan dengan gula misalnya. Lama-lama nggak suka. Kayak saya dari kecil nggak pernah dikenalin sama gula. Ternyata sekarang saya jadi nggak suka. Padahal ternyata di situ dari genetik saya suka gula. Karena dari kecil saya tidak dibiasakan manis, saya jadi nggak suka. Terus di gen saya misalnya saya suka ngemil. Karena dari kecil saya nggak dibiasakan ngemil. Saya jadi nggak suka ngemil dan baru sadar ternyata pas lagi nganggur, kok saya bisa ngemil ya? Pas saya lihat, oh ternyata saya memang ada gen ngemilnya itu. Tapi karena dibiasakan dan dibikin sibuk dan segala macam, keinginan ngemilnya itu turun. Tapi itu saya sadari begitu nggak ngapa-ngapain loh, kok saya ngemil ya? Pas lihat, aku ternyata punya gen ngemil. Jadi memang masih mesti dijaga. Biarpun dari kecil kita udah dibiasakan untuk tidak ngemil tersebut. Ya, jadi kalau kita mau tahu dari kecil, kita bisa mengarahkan anak kita, oh kamu ini, oh kamu itu. Sehingga nggak usah dikenalin. Iya betul. Oke. Oh, keren ya berarti Dok. Jadi kalau misalkan untuk dari kecil nih misalkan atau yang anak-anak yang memang cenderung punya alergi juga terhadap tertentu, berarti itu bisa ketahuan juga dari diet. Bukan alergi ya, jadi mungkin sensitif. Hmm. Sensitif misalnya ke arah lactose intolerance kita ngerti, tapi kadang-kadang lactose intolerance belum tentu akan keluar sampai tua. Jadi belum bisa aja terjadi lactose intolerance persisten yang akan tidak keluar sampai tua. Ada anak yang mungkin gluten sensitif. Nah, kita mesti lihat kalau dia mengalami sesuatu penyakit yang mesti mungkin berhubungan sama gluten tersebut ya kita udah remind. Yang mungkin ya, karena nggak selalu gluten sensitif harus hindari si gluten tersebut. Karena kan makanan mengandung gluten juga mengandung zat-zat gizi yang lain. Atau kalau misalnya kalau kita tahu, oh iya dia beresiko diabetes atau beresiko sakit jantung atau beresiko kegemukan ya dari kecil kita udah ngarahin, ya udah makanannya ini aja. Sehingga makanan yang diajarkan dari kecil itu akan menjadi kebiasaan sampai dewasanya. Sehingga kita akan lebih mudah. Nah, balik lagi ke Kak Tasya nih. Nah, selain pola makan Kak, kebiasaan apa sih yang sering Kak Tasya terapkan dari remaja sampai sekarang yang itu ternyata membantu mempertahankan hidup sehatnya Kak Tasya? Mainly sih memang ya itu sih pola makan, terus juga, sama ini juga sih, disiplin dan komitmen. Kayaknya itu juga yang membantu kalau kalau kita lagi, program seperti ini, jadi punya motivasi, jadi punya kedisiplinan. Itu mungkin kebiasaan-kebiasaan ataupun apa ya, mindset yang mungkin dibangun dari dulu gitu ya, sehingga bisa menjalankan dan komit di, program wellness ataupun kesehatan gitu. Karena pasti balik lagi harus dari diri kita kan. Dokter cuma memfasilitasi aja untuk supaya kita mencapai goals, tapi yang ngeset goals, yang punya motivasi dan yang merasakan benefitnya pasti kita sendiri. Selain itu apa ya, kalau dari, secara praktisnya gitu ya, apa ya yang, kayaknya kebiasaan apa sih, mungkin kayak, Food recall kah? Atau ada hari-hari tertentu yang mungkin kayak lebih ke ya dibiasakan juga, sesibuk apapun pasti harus jaga istirahatnya juga, perhatikan apa yang dimakan juga, dan kalau yang sekarang-sekarang ini baru dijalanin ya exercise-nya juga harus diperhatikan gitu. ya berarti emang semua itu dikombinasi ya Dok ya, dari target dari dokter, meal plan-nya, sama dari dorongan si pasiennya sendiri untuk mencapai goals itu sangat penting gitu ya. Nah, ada nggak kebiasaan yang nggak sehat tapi masih suka dilakuin? Apa ya Dok? Yang nggak ketahuan sama dokter Cindy? Ya waduh, apa ya yang dokter tahu gitu? Apa ya kebiasaan ya kadang masih suka nyemil sih, masih masih ada gitu. Terus aku tuh tipe yang stress eater. Jadi kalau aku lagi kayak stressed out, aku lebih kalau orang kan mungkin ada yang stresnya jadi nggak nafsu makan, bawaannya kayak pengen mingkem, pengen apa, kalau aku kalau lagi stres tuh kayak harus Semua.
ngemil gitu kan. Terus kalau misalkan kayak aku harus kalau sekarang sih udah nggak pernah lagi, tapi kalau dulu kayak misalkan pas zaman-zaman kuliah gitu, yang mana aku harus begadang, Mhm. aku tuh nggak bisa minum kopi. Jadi what keeps me awake, aku harus nyemil gitu. Itu sih paling kayak kebiasaan ya, pasti kan namanya juga udah kebiasaannya dari dulu. Itu yang mungkin salah satu challenge gitu yang dikurangi gitu. Tapi sekarang sih berkurang lah pastinya nyemilnya gitu. Jadi lebih mending kalau pas lapar tuh udah langsung makan beneran aja gitu. Jangan diisi sama cemilan yang mungkin kalorinya tinggi tapi nutrisinya sedikit gitu kan. Mendingan langsung yang kayak ya udah makan aja protein, sayur, nasi sedikit, udah kenyang, udah beres gitu. Betul, jadi lebih mindful ya, ujungnya akan lebih mindful dan apa nih yang masuk gitu ya, kalau kita Apalagi kalau bikin misalnya ngemilnya banyak terus kontrol turunnya nggak bagus. Iya. Langsung inget cemilan kemarin kemarin. apa Oh ya? enggak, kamu nggak pernah marah soalnya. Pasti ada yang salah nih. Iya, kitanya sendiri yang Ngaku guilty gitu, sendiri yang kayak kayak aku aja sebelum masuk ke ruangan, "Dok, kemarin aku udah nakal ini, Dok," gitu. Tatanya pas ditimbang aman gitu kan. Tapi udah ngaku duluan, "Dok, aku kemarin nakal, aku makan ini, Dok," gitu. jadi udah langsung aku duluan nih ceritanya. Oke, nah sebagai seorang ibu nih Kak, Kakak pekerjaannya banyak, ngurus anak juga, kegiatan sendiri juga, gimana nih ngatur makanan sehat buat Kak Tasya dan di keluarga gitu? Apakah, nyesuaiin menu makanan juga yang lain harus ikut atau disesuaikan, dipilih yang mana kira-kira applicable buat satu keluarga? Gitu. Kayaknya makanan sehat cukup universal ya, dari mulai anak-anak gitu kan, dari mulai mereka memulai MPASI sampai sekarang kan anakku udah makan makanan keluarga semua kan. Jadi ya udah dihidangkan yang sehat-sehat aja gitu, maksudnya yang kayak homemade food sebisa mungkin gitu. Kalaupun makan di luar juga sekarang ya maksudnya kita pilih aja gitu menunya mana yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi, aku rasa sih, mmm dimulai ya kita biasakan makan sehat dan makan makanan yang homemade ataupun makan yang kita tahu lah seenggaknya kayak itu tuh cara masaknya kayak gimana, apa aja yang dimasukkan ke makanan itu, seenggaknya itu dulu, itu dari mulai kita mempersiapkan makanan untuk anak-anak kita sehingga hopefully lidah anak-anak kita nanti terbiasa dengan makanan-makanan yang juga memang sehat gitu, bukan makanan-makanan yang kayak, ultra processed ataupun kita nggak tahu ya itu isiannya tuh apa gitu, cuman enak doang tapi nggak jelas itu. Jadi terbiasa untuk makan-makan sehat dan anak-anak juga tahu kayak, oh kalau makanan rumah tuh sehat, terus, makanan rumah sehat karena apa, karena, yang bikin mama atau yang bikin ya tahu lah isinya apa gitu. Terus menurut aku sih, ya itu tinggal diatur aja sih sebenarnya karena sekarang kalau kita udah tahu, informasinya, edukasinya tentang, apa yang dibutuhkan sama tubuh kita, sama tubuh anggota keluarga kita, termasuk kayak suami aku pastinya beda gitu kan kebutuhan makanannya sama aku gitu. Kalau aku mungkin butuh yang banyak banget, protein gitu, dia mungkin karena dia kolesterol misalkan, ada yang kayak aku masih oke makan, dia udah nggak oke makan, kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja as long as ada informasinya, kita juga udah ter-educate soal pola makan yang baik, makanan-makanan yang sehat dan bergizi, bisa langsung di-apply ke anak-anak juga sama anggota keluarga lainnya juga. Jadi nggak menyiksa ya, jadi nggak cuma kalau dulu kan kayaknya kalau satu diet semuanya harus ngikut, satu nggak makan rendang semua nggak boleh makan rendang ya dong. Oke, nah terus kalau untuk menjaga konsistensi nih Kak, selain inget motivasi, goal, ingat kemarin dokter sini juga gitu ya, apa sih yang benar-benar membuat itu bisa konsisten? Apakah support dari keluarga, dari teman-teman terdekat itu pengaruhi juga buat selama proses? Eee, Salah satunya kayak baju-baju yang dulu nggak muat sekarang udah muat lagi itu jadi salah satu motivasi gitu kan. Seneng aja gitu kayak ngelihat, oh baju-bajunya muat, terus juga, ya itu tadi aku ngerasa pede dengan badan aku, ngerasa cocok pakai baju apa aja, itu tuh jadi semangat gitu. Sama, ya ini tadi muncullah hobi-hobi baru gitu, kayak hobi olahraga, yang mana suami aku tuh suka banget olahraga gitu kan. Terus sekarang aku tuh bisa diajakin kayak main tenis bareng, punya kegiatan baru sama suami. Terus suami aku juga kayak yang tadinya suami aku dia orang Minang yang
tadinya sukanya makanannya yang kayak pedes, berlemak, dan berminyak gitu. Dan bersantan Sekarang gitu ya? sekarang kayak ngeliat aku, ini loh aku introduce dengan, "Ini loh kayak gini, boleh mungkin ada minyaknya tapi ya jangan berlebihan juga dan jangan setiap hari juga makannya," gitu kan. Jadi, sejak tahu itu juga, kita jadi punya apa ya, kayak, motivasi yang sama, kita sharing spirit yang sama gitu, itu juga memotivasi aku untuk keep going. Pastinya dengan konsul dan juga kontrol ke dokter Cindy itu juga pasti jadi motivasi, karena jadi tahu nih, nggak cuman kayak ngerasa, "Aduh kok ini aku overweight atau aku obesitas," gitu, tapi ada solusinya gitu. Jadi tenang lah ya gitu, kayak, "Oke, seenggaknya aku lagi berusaha nih untuk, apa, menjadi diri yang lebih baik, seenggaknya ada pawangnya juga nih." Jagain. Yang ngejagain, yang ngingetin juga, itu juga jadi motivasi dan ya banyak sih motivasinya dari mana, cuman yang terpenting memang pastinya dari diri kita sendiri gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu berarti sekarang Kak Tasya kontrolnya udah berapa lama nih sama dokter Cindy? Eee, Sekali panjang? Hampir setahun ya. Oh, Oh, maksudnya, durasinya? durasinya kan Dur udah hampir setahun sih sama dokter Cindy, cuman makanya aku tadi dari awal aku udah bilang, "Dok, aku maunya dietnya yang santai-santai," gitu. "Oke, ya udah kita santai aja." Tapi temenku banyak kok yang kayak turunnya fantastis dalam waktu berapa bulan doang gitu sama dokter Cindy ya, kayak 3 bulan udah turunnya banyak gitu kan. Jadi tergantung juga, makanya karena programnya ini personalized, nggak bisa disamaratakan, tergantung target masing-masing, tergantung goals masing-masing. Kalau aku goalsnya lebih kayak, aku mau santai karena aku nggak mau jadi sesuatu yang ekstrim, terus nanti aku balik lagi ke pola diet yang dulu-dulu, yang mana aku kayak punya relationship-nya nggak bagus sama makanan, jadi punya kayak obses juga sama makan. Kalau lagi nggak diet tuh aku kayak pikirannya udah kepikiran tuh kayak besok pengen makan apa, lusa pengen makan apa gitu kan. udah dijadwalin aja. Iya, udah kayak tahu kayak harus makan apa. Kalau sekarang kayak ya udah santai aja, makan ya makan untuk tubuh ini, bukan buat kayak pleasure doang gitu, tapi memang fully mindful untuk kesehatan juga, untuk kayak kebutuhan hidup gitu. Oke. Jadi banyak Dok, berarti udah kontrolnya udah berapa lama nih terakhir? Minggu lalu ya. Minggu lalu ya? Udah panjang belum durasinya? Lumayan, tapi kadang suka nakal, suka jadi buron juga sih. Cuman masih stabil ya berat badannya. Oke, dia masih Oke lah. resultnya selalu oke. Kesalahan oke. Karena udah lumayan lama, di awal sih dia rutin banget, Iya, sekarang dia udah ngerti, begitu kayak gini pasti ada yang salah atau apa, udah ya udah ngerti lebih sendiri ya. Di 4 bulan pertama lah pastinya aku rutin ya seminggu sekali, ke dokter, kalaupun kayak aku minggu itu lagi, apa, lagi sibuk banget paling kayak jaraknya 10 hari gitu ya, udah kontrol lagi ke dokter. Model rajin berarti nih Dok. Rapornya bagus berarti ya? Dapat gold star nggak nih Dok rapor aku? Nah, nah Dok, ada nih Dok, kadang ada beberapa orang yang bilang bahwa aku maunya dietnya diatur aja makannya, tapi nggak mau olahraga. Tapi kan tadi dokter udah menjelaskan bahwa itu nggak bisa berdiri sendiri, itu harus dikombinasi gitu ya Dok. Jadi gimana nih Dok, edukasi yang bisa dokter sampaikan ke generasi muda bahwa jangan males olahraga gitu maksudnya. Gimana Dok? ya jadi tetap Imbangin. diet dijalanin, tapi kalau nggak didukung sama olahraga, itu tidak awet nantinya. Jadi harus keduanya dikerjakan. Mungkin di awal kayak Tasya, maunya diet doang, olahraga susah banget. Akhirnya olahraga juga. Banyak pasien saya seperti itu. Awalnya mau suruh olahraga susah banget, sekarang toto, "Dok aku ditinggal, dok maraton dulu ya, dok." "Oh oke, kenapa jadi maratoner semua ya?" Padahal awalnya suruh olahraga itu susah banget gitu. Jadi udah lama-lama menjadi kebiasaan yang tidak dipaksakan. Jadi memang lama-lama, "Oh jelek ya, terus gimana? Ya mesti ini." Ya cuma dikasih tahu terus, lama-lama kan kalau dikasih tahu terus tuh lama-lama langsung, "Iya deh cobain," gitu. Dok, mungkin boleh dijelasin juga nggak tipe olahraga yang seperti apa sih yang dianggap beneran exercise atau olahraga? Karena kalau dulu aku mikirnya, oke aku keliling-keliling di mall, jalan-jalan itu udah olahraga tuh. Iya iya betul, orang sering Bener tuh seperti Dok. itu. Jadi ada keliling di mall boleh, tapi ada target speed-nya, target kecepatannya, target nadi olahraganya. Karena target saya adalah penurunan lemak tubuh. Jadi ada nadi khusus yang untuk ke arah pembakaran lemak. Dan itu bisa terjadi kalau kita olahraganya sekitar paling nggak 30 menit.
nggak berhenti terus 30 menit. Tapi ada beberapa orang yang memang oke dengan 30 menit, ada beberapa orang yang harus sejam per hari untuk olahraga baru bisa turun tuh berdasarkan genetik. Yang berikutnya juga latihan otot resistance training, itu bisa dikerjakan karena kita mesti, eee, jaga massa otot kita. Banyak kan orang diet langsung kuyup, longsor mukanya. Kenapa? Karena nggak ada olahraganya, nggak ada latihan ototnya, nggak cukup asupan proteinnya untuk memenuhi kebutuhan otot kita, kebutuhan protein tubuh kita. Jadi kalau misalnya itu termonitor ya, kita akan turun dengan sehat, tidak sampai mukanya keriput lah, apa gitu. Enggak, tetap segar biasanya. Oke, jadi harus seimbang ya, Dok, ya, Harus nggak keduanya langsung mesti ekstrim. dikerjakan. Oke. Wah, cukup menarik ya saat ini, jadi mikir lagi, entar kayak harus mampir ke dokter Cindy nih kayaknya nih ya. Oke, nah Dok, ini mendekati bulan, mendekati Idul Fitri gitu ya Dok ya, tips makannya apa nih? Pemilihan menu mendekati lebaran, Iya. gimana tuh Dok? Apakah tetap harus dihitung, diukur, ditimbang, atau ya udah deh hari ini aja pilih salah satu jenis makanan, gimana Dok tipsnya? Ya, jadi memang kalau bisa kita lagi diet, tergantung kondisi kesehatan kita masing-masing, pemilihan makanan itu kan kita mesti sesuaikan. Betul. Misalnya, makanan-makanan yang berlemak, yang mengandung tinggi santan, kita tahu itu kalorinya lumayan tinggi. Jadi kalau sampai kepengen ya sedikit saja. Sedikit pun tuh kalorinya udah lumayan. Jadi mau nggak mau kalau itu ada, mungkin yang manis-manis ya kita singkirkan dulu. Terus kita tambahin dengan sayur-sayuran yang kita memang butuhkan. Kalau semuanya berlemak ya, kemungkinan sudah itu akan naik dan kita harus segera turunkan kembali berat badan kita. Jadi, momen itu mungkin kita nikmati sesaat, gitu kita kontrol sadar beratnya naik, segeralah turunin. Jangan sampai memori kita ingetnya yang kelebihan itu. Ya, jadi mau di masa, lebaran atau berpuasa, pemilihan makanan kita sebaiknya memang terjaga, disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita, disesuaikan dengan, kita lagi kelebihan kita mesti turunkan. Jadi momen di asa puasa ini kita Mau nanya Dok, kalau misalkan ya ketika lebaran nanti nih, ini mau nanya sekalian. Kalian. Kan, mungkin yang terhidangkan memang makanan-makanan yang begitu ya, berlemak, terus juga belum lagi kita setiap mampir ke rumah keluarga disuguhin nastar, Oke. habis itu kastengel, apa segala macam. Nah, kalau dari sisi pemilihan makannya agak sulit nih, Dok, untuk kayak kita cari makanan yang quote and quote "sehat", yang sesuai, tapi kita mau nambahin exercise-nya itu bisa work atau totally harus makannya sih, gitu? nggak kekejar biasanya. Karena Mmm. kita olahraga bisa sejam dengan target hanya pembakaran lemak yang kebakar paling berapa? 200 kalori, 300, 1 nastar, 2 nastar udah lewat. Jadi ada kemungkinan kalau itu Iya. tidak bisa terhindari dan dikonsumsi tetap, ya selesai lebaran, hajar. Langsung mesti turunin, langsung mesti diturunin, mesti langsung insaf, supaya memori badan jangan yang di atas itu. Oke, jadi nggak boleh ya guys ya, kayak aku makan banyak abis ini aku olahraga, nggak kekejar, nggak kekejar guys. Tetap harus tetap harus jaga makan juga dan kontrol ke dokter Cindy supaya tahu apa nih yang mesti Iya, diperbaikin. betul. Kadang juga kan kalau lagi lebaran liburnya lama ya, balik ke kontrolnya juga lama Aduh, tuh dokter biasanya. Cindy mau cuti lagi nih katanya Nah, nih. dipastiin dulu tuh kayaknya. Siap-siap meal plan kita harus disiplin dulu ya selama Nah, betul. kalau dokter Cindy-nya lagi cuti. Oke, baik. Sahabat Brawijaya, kita udah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih banyak Dokter Cindy, terima kasih banyak Kak Tasya atas Sama, terima sharing-nya. kasih. Hari ini kita sama-sama mendengarkan bahwa diet itu mempengaruhi kualitas hidup, nggak cuma dari segi penampilan, tapi juga mindfulness-nya, kemudian bagaimana kita melihat diri kita sendiri, dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita. Karena pada akhirnya niat baik itu menular ya, Dok, ya. Nggak cuma buat diri kita, tapi kita menyiapkan makanan juga dan mengajak orang sekitar juga lebih untuk mindful terhadap apa yang kita makan, gitu ya. Diet menyenangkan sangat penting, kemudian diet itu juga bukan berarti nggak boleh makan makanan favorit, kayak tadi kata Tasya, makanan senang yang tepung-tepung, sekarang mungkin nggak harus banyak ya, Kak, ya, sedikit aja udah cukup.
gitu. Dan diet itu jadi lebih mudah dan menyenangkan ketika akhirnya kita mengetahui apa yang tepat buat kita. Jadi bukannya diet kata Tasya kita tiru, bukannya diet siapa kita tiru, tapi personalize. Jadi kalau misalkan teman-teman, sahabat Brawijaya ingin tahu lebih banyak tentang butuh edukasi terkait makanan apa sih yang cocok, tipe jenis apa olahraga yang bisa saya sesuaikan, lebih baik konsultasikan kepada dokter ahlinya, dokter gizi klinik ya, Dok, ya. Nah, untuk berikutnya jangan ragu untuk menghubungi fasilitas kesehatan kita, menerapkan gaya hidup sehat, kemudian jangan lupa memperbaiki kualitas hidup supaya jangka panjang kita masih bisa ketemu sama anak-anak kita, cucu kita, dan membersamai perkembangan tumbuh kembang anak kita. Tentu saja Kak Tasya ya, anaknya 2? 2, 2. Ada rencana nambah lagi? sudah cukup Sudah kayaknya. cukup. Oke, kita ngikutin program pemerintah 2 anak cukup ya. Baik, jangan lupa untuk teman-teman sahabat Brawijaya untuk like, share, comment, and subscribe di YouTube Brawijaya Healthcare agar nggak ketinggalan semua episode lainnya yang gak kalah menarik dan bermanfaat. Terima kasih banyak Dokter Cindy atas waktunya. Terima kasih banyak Kak Tasya. Semoga semuanya sehat selalu. Kita ketemu lagi di sesi podcast berikutnya ya. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat, dan cintai diri dengan memulai hidup sehat. Salam hangat dari saya, Amalia Almira, dan sampai jumpa lagi. Makin paham, makin sehat. Bye!